Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan teorema Cauchy-Riemann. Konten yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama definisi teorema Cauchy-Riemann, yang kedua teorema 1.1 dan teorema 1.2, yang ketiga interpretasi persamaan Cauchy-Riemann, dan yang keempat adalah contoh kasus. Yang pertama definisi teorema Cauchy-Riemann. Apa itu teorema Cauchy-Riemann? Persamaan Cauchy-Riemann adalah sepasang persamaan diferensial parsial real yang memberikan cara alternatif untuk memahami turunan kompleks. Cauchy-Riemann mengatakan bahwa jika f sama dengan u plus iv adalah analitik, maka parsial xu xy sama dengan parsial v xy, parsial xu xy sama dengan minus parsial xv xy. Lalu yang kedua, teorema 1.1 dan teorema 1.2. Teorema 1.1, misal W sama dengan X plus IY, maka Fx plus IY sama dengan UXY plus IVXY, di mana UXY plus IVXY adalah bilangan real dari R2. Kita tinjau Z sama dengan W plus H, di mana H adalah bilangan real. Maka Fz min Fw per Z min W sama dengan Ux plus Hy min Uxy per H plus IVX plus Hy min Vxy per H. Jika F dapat dikalkulasi di W dan mengambil batas H mendekati 0, maka F aksen X plus IY sama dengan parsial XU XY plus I parsial XV XY. Kita tinjau Z sama dengan W plus IH, di mana H adalah bilangan real, maka Fz min Fw per Z min W sama dengan Uxy plus H min Uxy per IH plus IVXY plus H min Vxy per IH. Dan jika terdapat F aksen X plus IY, maka mengambil batas H mendekati 0. Jadi F aksen XIY sama dengan min parsial XU XY plus I parsial XV XY. Lalu teorema 1.2. Misalkan UXY dan VXY adalah fungsi nyata yang memiliki turunan parsial tingkat pertama yang ada dan kontinu di XY dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka fungsi Fz sama dengan X plus IY sama dengan UXY plus IVXY adalah kompleks diferensial pada Z sama dengan X plus IY. Lalu yang ketiga, interpretasi persamaan Cauchy-Riemann. Mengapa penting? Pesan inti dari persamaan Cauchy-Riemann adalah bahwa ketika berurusan dengan fungsi analitik, bagian nyata dan imajiner dari bilangan kompleks tidak dapat dianggap sebagai kuantitas independen, melainkan saling terkait erat. Ada dua cara saling melengkapi untuk memahami ini. Yang pertama, untuk fungsi analitik Fz, bagian nyata dan imajiner dari input Z tidak secara independen mempengaruhi nilai output. Jika saya memberitahu Anda bagaimana fungsi tersebut bervariasi dalam arah X dengan memberikan parsial U per parsial X dan parsial V per parsial X, maka Anda dapat mengetahui bagaimana fungsi tersebut bervariasi dalam arah Y dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann untuk menemukan parsial U per parsial Y dan parsial V per parsial Y. Demikian pula untuk output kompleks dari Fz, bagian nyata dan imajiner tidak dapat dianggap sebagai independen. Bagaimana bagian nyata dari output bervariasi dengan memberikan parsial U per parsial X dan parsial U per parsial Y, maka dapat diketahui bagaimana bagian imajiner dari output bervariasi dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann untuk menemukan parsial V per parsial X dan parsial V per parsial Y. Yang terakhir yaitu contoh kasus. Misal ada soal menggunakan persamaan Cauchy-Riemann untuk menunjukkan bahwa E pangkat Z dapat dikalkulasi dan turunannya adalah E pangkat Z. Dalam hal ini, kita memperlakukan E pangkat Z sebagai fungsi kompleks Fz sama dengan UXY plus IVXY, di mana UXY adalah bagian nyata dan VXY adalah bagian imajiner dari E pangkat Z. Persamaan Cauchy-Riemann adalah parsial U per parsial X sama dengan parsial V per parsial Y, dan parsial U per parsial Y sama dengan minus parsial V per parsial X. Untuk E pangkat Z, kita memiliki E pangkat Z sama dengan E pangkat X plus IY sama dengan E pangkat X cos Y plus IE pangkat X sama sin Y, maka UXY sama dengan E pangkat Z cos Y dan VXY sama dengan E pangkat X sin Y. Nah, sekarang kita akan menghitung turunan parsial dari U dan V. Parsial U per parsial X sama dengan E pangkat X cos Y, dan parsial U per parsial Y sama dengan minus E pangkat X sin Y. Parsial V per parsial X sama dengan E pangkat X sin Y, dan parsial V per parsial Y sama dengan E pangkat X cos Y.
kita dapat melihat bahwa persamaan Cauchy Riemann terpenuhi. Parsial U per parsial X sama dengan parsial V per parsial Y, dan parsial U per parsial Y sama dengan minus parsial V per parsial X. Maka dz per dz sama dengan parsial U per parsial X plus I parsial V per parsial X sama dengan E pangkat X cos Y plus I E X pangkat I pangkat I E pangkat X sin Y sama dengan E pangkat X plus I Y sama dengan E pangkat Z. Nah, dengan demikian EZ adalah diferensial dan turunannya adalah E pangkat Z. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.